Fadli, jam berapa sebaiknya saya bikin analisa atau trading plan? Halo teman-teman semua, lagi-lagi ketemu dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, ini lagi total blackout ya. Jadi saya kayak orang yang di film-film apa ya? Pantomim gitu ya, atau main sulap ya. Jadi kayak di belakang tuh nggak ada. Kata Mas Teguh kayak di alam baka. Kayak pernah meninggal aja. Oke. Nah, di video kali ini ada satu pertanyaan bagus banget dari salah satu family NFC yang ngomongin tentang kapan waktu terbaik kita analisa gitu. Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang senada yang berhubungan dengan tipe teman-teman itu tradersnya tipe traders yang seperti apa sih gitu ya. Profil resiko teman-teman seperti apa sih? Dan dari situ baru teman-teman bisa nemuin waktu analisa yang terbaiknya seperti apa. Oke? Nah, saya bacain pertanyaannya. Ini pertanyaan muncul di salah satu apa ya namanya ya, bubble ya atau balon yang muncul ketika kita rilis question box yang kita rilis setiap minggu. Kalau teman-teman belum pernah ikutan, teman-teman bisa ikut tuh ya. Follow di @nusantara_fx_community di Instagram. Setiap hari Minggu atau weekend kita pasti kasih kesempatan teman-teman nanya apapun. Ini banyak banget yang nanya tuh. Gitu. Iya, teman-teman bisa lihat mungkin balon-balon warna birunya. Nah, salah satu pertanyaan yang menarik pengen saya bahas adalah ini nih. Dari @fajar_surya_dilaga. Waktu terbaik untuk membuat trade plan bagusnya di jam berapa ya mas? Nah, ini saya langsung tertarik pengen share sama teman-teman. Khusus dalam satu buah video teman-teman. Karena gini, banyak orang itu tidak siap dengan keseluruhan plannya, master plannya, apa ya, blueprintnya, apa sih, Disneyland bisnisnya gitu ya. Jadi secara keseluruhan, hanya fokus di satu sisinya aja gitu loh. Nah, yang perlu teman-teman lakukan sebagai seorang trader forex menurut saya, teman-teman perlu define dulu siapa teman-teman, siapa saya, gitu. Ada orang yang memang sangat-sangat suka charting, bisa berjam-jam di depan chart gitu ya, teman-teman yang di trading roomnya NFC, tim analis itu memang charting freak mereka gitu. Mereka mungkin lebih suka charting daripada buka media sosial atau chatting sama pacarnya atau sama istrinya gitu ya. Lebih sering lihat chart gitu ya, screen time-nya. Itu ada. Nah, itu ada tipe yang seperti itu. Ada lagi orang-orang yang memang menengah. Mereka suka ya sesekali melihat chart bisa 1-2 jam mas. Tapi kadang-kadang seharian itu nggak sempat sama sekali gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang hanya siap untuk charting di jam-jam tertentu aja. Misalnya dari 1 kali 24 jam dia hanya bisa setiap, ini muter-muter kursi. Dia hanya bisa setiap jam 7 malam sampai jam 8 malam aja mas misalnya. Itu gimana? Itu beda lagi time frame yang harus dicari. Atau teman-teman mungkin hanya bisa charting seminggu 2 kali doang mas. Itu kerjaan saya lagi padat banget gitu ya. Nah, teman-teman cari tahu dulu siapa diri teman-teman semua dan lakukan satu buah strategi yang sangat konsisten. Baru nanti direview dan ditweak sedikit demi sedikit disempurnakan. Oke, karena banyak dari kita itu nggak siap untuk full time kan sebagai seorang traders. Ya balik lagi, hasilnya mungkin belum cukup di awal untuk siap membiayai hidup kan gitu. Tapi pelan-pelan bertumbuh ke arah sana itu penting banget buat teman-teman bisa mencapai itu menurut saya. Kenapa? Karena sekali lagi ketika skill ini teman-teman miliki, teman-teman punya skill untuk menggandakan uang. Wow, agak overclaim sebenarnya ya, tapi itulah yang terjadi di forex trading. Nah, saya kasih implementasi yang sangat-sangat spesifik ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan tersebut tentang jam berapa sebaiknya bikin trading plan. Kalau teman-teman ambil time frame-nya H4 misalnya, teman-teman ngambil eksekusi time frame-nya itu di H4, candle 4 jam sekali ya. Teman-teman bisa lihat trennya kan di chart weekly tuh bahkan. Itu lagi downtrend atau lagi uptrend di weekly-nya. Kalau misalnya lagi uptrend, teman-teman cari buy. Fokusnya oke saya pengen jadi buyer turun ke H4. Nah, seorang traders yang menganalisa di time frame H4, teman-teman itu bisa cuman kena plannya itu 1-2 kali seminggu. Nah, ini cocok buat teman-teman yang analisanya itu hanya bisa beberapa kali dalam 1 minggu. Tapi ketika teman-teman punya waktu setiap hari, teman-teman misalnya saya bisanya cuman sekitaran ya pagi saya bisa lihat chart mas 15 menit sampai setengah jam, siang saya bisa lihat lagi mas misalnya, terus malam sebelum tidur saya sempat lihat lagi misalnya seperti itu. Nah, teman-teman itu bisa jadi daily traders itu di time frame H1. Jadi
trendnya dilihatnya di daily, chart daily, candle H1-nya teman-teman bisa lihat nanti untuk cari analisa yang di time frame H1 tersebut. Jadi bisa lihat beberapa kali. Nah, itu sifatnya kan pending order. Teman-teman nggak harus langsung eksekusi buy now atau sell now ya. Bisa buy limit atau sell limit supaya dapat harga yang bagus. Oke? Ini spesifiknya nanti ada di salah satu course kita tuh. Nah, yang terakhir, misalnya teman-teman, Mas, saya nggak bisa beberapa kali ngecek setiap hari. Tapi, ada satu waktu di mana saya selalu available. Contoh, misalnya pulang kerja. Oke, setelah pulang kerja, mandi, makan, segala macam, jam 8 malam sampai jam 9 malam, saya selalu santai. Saya bisa fokusin untuk trading time. Nah, kalau gayanya seperti itu teman-teman bisa ambil yang lebih rendah time frame-nya. Jadi cuma sebentar doang tradingnya. Masuk dengan dan keluar di waktu yang lebih singkat relatif seperti itu. Teman-teman bisa turun ke time frame M15, ngelihat tren besarnya di H4. Kalau H4 lagi downtrend, teman-teman turun ke M15, cari area sell yang menarik. Gitu. Nah, jadi dibalik ya mindsetnya, bukan jam berapa sebaiknya analisa, tapi jam berapa yang teman-teman bisa sangat konsisten untuk analisa dan diulang terus-menerus, baru dicari strategi yang cocok dengan kesempatan yang teman-teman punya. Gitu. Kecuali teman-teman memang sudah settle di sebuah bisnis, ini ya tambahan aja, bisa serius banget, bisa 8 jam sehari belajar dan kerja di trading room, itu ya hajar semuanya menurut saya. Kita hari ini melakukan itu gitu kan. Cuman buat sebagian besar family NFC ya, teman-teman yang lagi nonton video ini, ya kan nggak nganggur banget sampai 8 jam sehari bisa buat trading kan. Jadi teman-teman pilih, bukannya time frame-nya, bukannya jam berapanya yang ditanyakan, tapi teman-teman cari dulu kesempatan apa yang teman-teman bisa bikin teman-teman konsisten akan selalu bisa di situ. Karena buat saya secara pribadi, sebuah strategi akan bisa dihasilkan dengan sangat hitam dan putih, harus sangat-sangat mekanikal dan bisa dibuat jadi konsisten, termasuk jam charting. Kalau teman-teman selalu bisa setiap pagi, ya udah chartingnya pagi. Tinggal time frame berapa yang cocok buat teman-teman semua. Kalau bisanya malam, ya udah chartingnya terus setiap hari malam. Tinggal strategi seperti apa yang cocok untuk trading di time frame di jam malam tersebut. Gitu. Jadi pendekatannya kacamatanya dibalik ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja video singkatnya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya lagi untuk memperluas materinya, sengaja karena saya bikin singkat supaya teman-teman lebih banyak diskusi ya, saya lebih suka seperti itu, silahkan isi di kolom komentar di bawah video ini. Dan teman-teman bisa dapetin banyak informasi juga, biasain tuh. Kalau lihat video NFC, ada di bawahnya itu kolom deskripsi, biasanya ada info-info yang mungkin bisa membantu teman-teman semua mempercepat proses di dalam forex tradingnya untuk belajar menuju ke seorang professional traders. Oke, itu aja dari saya teman-teman, thank you, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you!